Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini kita masuk ke pembelajaran Al-Quran Hadis. Oke, kemarin kalian sudah melaksanakan PTS mengenai materi-materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, kita masuk ke materi yang baru. Buka buku paket kalian ya. Kita masuk ke pembelajaran 4 surat Al-Humazah. Di halaman 35. 35 sudah dibuka? Ya. Di sini ada surat Al-Humazah. Nah, Bu Nisa akan membacakan dan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Humazah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah sadaqallahul 'azim. Baik teman-teman, sudah kalian dengarkan bagaimana cara membaca surat Al-Humazah. Nah, di dalam surat Al-Humazah ini terdapat beberapa ya hukum bacaan gunnah. Nah, kalian masih ingat yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi kalian harus membaca sesuai dengan makhraj dan hukum gunnah yang sesuai atau hukum tajwid yang sesuai. Nah, Bu Nisa akan menjelaskan kenapa sih surat Al-Humazah itu turun. Nah, kita definisikan dulu pengertian Al-Humazah, yaitu pengumpat. Tahu arti pengumpat? Nah, pengumpat itu merupakan kata yang berasal dari umpat, artinya yang suka mencela, menjelek-jelekan seseorang. Nah, dari kalian ada nggak seperti itu? Nah, billah ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, oke, Bu Nisa ceritakan dari awal. Jadi, awal mula turunnya surat Al-Humazah yaitu dikisahkan pada zaman dahulu di kota Mekah. Nah, ada seseorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, ia merupakan saudagar yang kaya raya di dalam maupun di luar kota Mekah. Nah, saudagar Umayyah ini senang sekali mengumpulkan harta dan menghitung berapa jumlah harta yang ia peroleh. Dan dia yakin keberhasilannya itu karena dia taat kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Nah, siapa Tuhannya? Tuhannya yaitu berhala. Berhalanya itu bernama Hubbal, ya. Nah, pekerjaan Umayyah selain dia berdagang, dia juga mengurus berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Dia elap, dia bersihkan dari debu-debu. Nah, untuk apa? Agar dia mendapatkan persenan, ya, persenan atau mendapatkan uang dari para pengunjung. Nah, jadi kalau misalkan pengunjung melihat berhala itu bersih, berhala itu bagus, maka pengunjung akan membeli berhala itu. Lalu munculnya agama Islam membuat Umayyah membenci Nabi Muhammad. Lalu Umayyah berkata, sia-sia saja aku mengurus berhala-berhala ini. Jika semakin hari semakin dikit saja orang yang mengunjungi ini, pasti gara-gara ulahnya Muhammad. Nah, dari situ Umayyah mulai membenci Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan atau menyebarkan ajaran Islam. Nah, jadi
ada beberapa orang yang percaya dan masuk Islam, akhirnya dia tidak lagi menyembah berhala. Nah, akhirnya Umayyah menggunakan cara licik untuk menghasut orang-orang agar ikut membenci Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Umayyah mendatangi para pembesar Quraisy. Nah, waktu itu mereka yang berjaya, yang dihormati, yaitu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain-lainnya. Umayyah ini menghasut mereka bahwa Muhammad menghina Tuhan mereka, ya, yaitu berhala tadi. Dan akhirnya para pembesar Quraisy ini percaya kepada Umayyah dan lalu mereka mendukung Umayyah. Nah, sedangkan di sisi lain Rasul sedang bersemangat sekali mengajarkan atau menyebarkan ajaran Islam. Nah, saat itu Nabi sedang bersama Bilal bin Rabah. Tahu teman-teman? Nah, Bilal bin Rabah ini merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan pada waktu itu. Nah, ketika azan ingin berkumandang, Rasulullah selalu menyuruh Bilal bin Rabah untuk berkumandang karena ia memiliki suara yang bagus, ya, yang lantang, merdu, indah. Nah, jadi Rasul meminta tolong kepada Bilal. Selain itu, Bilal merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin akan masuk surga nih teman-teman. Kenapa? Karena Bilal selalu menjaga wudunya. Nah, Masya Allah ya, seseorang yang menjaga wudunya aja sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, kita lanjut ya. Nah, Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budaknya Umayyah. Nah, Umayyah yang mengetahui Bilal mempelajari dan masuk Islam itu semakin membenci Nabi Muhammad. Lalu Bilal disiksa oleh Umayyah di padang pasir. Kalian tuh padang pasir? Padang pasir itu pastinya sangat panas ya. Lalu disiksa, dipukuli, lalu tangan dan kakinya diikat dan tubuhnya ditimpa atau ditindih dengan batu besar yang panas. Nah, saking Umayyah ini membenci kepada Nabi, lalu meluapkan amarahnya kepada Bilal. Kenapa sih Bilal ini harus masuk ke dalam Islam? Sedangkan dia adalah budakku. Nah, seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Tapi imannya Bilal tidak goyah. Nah, Bilal ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Umayyah. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, merupakan sahabat Nabi juga. Nah, ia membeli Bilal kepada Umayyah. Lalu Umayyah memberikan Bilal kepada Abu Bakar dan mengambil uang yang diserahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu setelah itu Bilal terbebas dari siksaannya Umayyah. Nah, bukan cuma sampai situ aja nih teman-teman. Setelah itu Umayyah tiap hari melihat pengikut Nabi Muhammad ini semakin banyak. Ia terus mengumpat, menjelek-jelekan, membicarakan hal yang tidak benar, yang tidak baik kepada masyarakat sekitar agar ikut membenci Nabi Muhammad. Nah, perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan tidak baik. Jadi jangan diikuti, jangan ditiru. Nah, lalu Umayyah berkata, "Aku heran kenapa bukan aku atau orang yang kedudukan tinggi atau orang kaya raya yang dijadikan dan diangkat sebagai rasul. Kenapa malah Muhammad?" Nah, di situ timbul pertanyaan. Pertanyaannya Umayyah. Lalu Umayyah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sering sekali Umayyah ini bertemu, berpapasan ya, face to face dengan Nabi Muhammad. Nah, lalu di situ juga Umayyah mencela Nabi Muhammad setiap bertemu,
mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang bodoh lah, atau dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Nah, tapi Umayyah mencela atau mengumpat tidak sendirian, teman-teman. Dia mengajak teman-temannya yang juga tadi terhasut ikut membenci Nabi Muhammad. Dan secara terang-terangan Umayyah mengatakan, aku tidak percaya adanya surga dan neraka. Dan aku juga tidak percaya adanya hari pembangkitan. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, yang di dalam kubur hanya tersisakan tulang belulang, lalu dibangkitkan kembali. Nah, Umayyah tidak percaya nih teman-teman. Tapi Nabi tidak menghiraukan perkataan Umayyah. Nah, jadi hanya dianggap sebagai angin lalu. Udahlah, gitu. Nabi Muhammad itu hanya tersenyum. Nah, kalian Masya Allah banget ya teman-teman. Nabi Muhammad dicela, dibilang dia tidak baik lah, apalah segala macam, tapi Muhammad hanya bersabar. Nah, teman-teman, di sini hikmahnya yaitu larangan mengumpat ya. Larangan mengumpat. Kita tidak boleh mencela orang lain, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, mau itu di belakang orang itu ataupun di depan orang itu. Kita tidak pantas menilai seseorang. Yang pantas menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya teman-teman. Jadi Bu Nisa ingatkan, jangan sampai kalian menghasut atau memberikan mengatakan hal buruk. Misalkan teman kalian nih melakukan keburukan, jangan sampai kalian menyebarkan. Misalkan kalian tahu sesuatu keburukan dari teman kalian, kalau kalian tahu, sudah cukup kalian yang tahu. Jangan sampai kalian perluaskan keburukannya. Seperti itu. Karena ketika kita menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib kita. Ya teman-teman, seperti itu. Oh ya, Bu Nisa lupa. Surat Al-Humazah ini termasuk urutan surat ke-104 di dalam Al-Quran. Dan merupakan golongan surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah. Dan arti Al-Humazah yaitu pengumpat. Nah, dalam surat Al-Humazah ini merupakan adanya ancaman bahwa Allah tidak suka terhadap orang yang suka mencela dan kikir, ya. Oke, paham ya teman-teman penjelasan dari Ibu? Semoga ada manfaatnya untuk kalian dan semoga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah Bu Nisa jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.